adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tiar pada pembelajaran sosiologi secara online kita pada kesempatan hari ini. Nah, meneruskan pembelajaran pada paket pertama tentang kelompok sosial. Ya, kali ini kita akan meneruskan materi tersebut dalam paket 2 dan hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah bentuk-bentuk kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, adik-adik semua, kelompok sosial nantinya secara umum akan memiliki beberapa bentuk. Ya, secara teori sosiologi kita bisa lihat di sini kelompok sosial akan dibagi dua, yakni ada yang namanya kelompok tidak teratur dan adanya nanti kelompok yang teratur. Nah, kelompok yang tidak teratur di sini nanti akan dibagi menjadi dua lagi, yakni ada yang namanya kerumunan dan publik. Sementara kelompok teratur akan terbagi menjadi lebih banyak. Di sini nanti kita akan mengingat beberapa konsepsi menurut beberapa ahli. Ya, yang pertama menurut Ferdinand Tonis melihat dari erat atau longgarnya ikatan antar anggota. Lalu ada menurut Robert Camerton dengan klasifikasi kelompok sosialnya. Lalu menurut W.G. Sumner atas dasar sudut pandang individu. Lalu menurut Charles Cooley dan Oswald Faris menurut kualitas hubungan antara anggotanya. Dan yang terakhir adalah menurut Emil Durkheim terkait dengan tingkatan solidaritas sosialnya. Nah, adik-adik semua, kita lihat di sini ada tentang kelompok tidak teratur yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya orang-orang dalam suatu kerumunan sosial itu tidak saling mengenal karena memang terjadinya secara spontan atau tiba-tiba. Yang kedua, kehadiran orang-orang di tempat berkumpul hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin, jadi hanya sebatas fisik saja mereka bertemu secara singkat. Lalu yang berikutnya adalah motivasi berkumpul disebabkan adanya sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum dan terjadi secara kebetulan. Yang berikutnya, antar individu yang satu dengan individu yang lain tidak ada ikatan organisasinya dan interaksi antar individu bersifat sangat spontan, tidak terduga, sangat lemah dan singkat adik-adik semua. Nah, ini adalah 5 ciri yang pertama. Ya, kita bisa lihat di sini contohnya ada orang yang mengerumuni kecelakaan kereta api listrik dan itu ada yang melihatin korbannya yang sudah meninggal dunia. Nah, yang berikutnya ciri-ciri kelompok sosial tidak teratur adalah orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama walaupun berasal dari status sosial yang berbeda. Setiap orang bebas masuk atau keluar dari tempat kerumunan itu. Kerumunan terwujud pada tempat tertentu dan hanya untuk sementara. Dan orang-orang dalam kerumunan, identitas pribadinya hilang karena pengaruh kumulatif atau sengaja menghilangkan identitas pribadinya untuk menyembunyikan status sosial yang sebenarnya. Jadi adik-adik, bisa kita katakan di sini bahwa kerumunan itu adalah kelompok sosial yang tercipta memang karena sangat spontanitas dan sifatnya sangat-sangat sementara. Jika pusat perhatiannya sudah selesai atau sudah tidak ada lagi, maka kerumunan itu bubar dengan sendirinya. Ya, adik-adik sekalian, bisa kita lihat contoh lain di sini. Ya, ada sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, ya, menuntut sesuatu atau berkumpul di satu tempat untuk melakukan satu kegiatan, ya, maka di situ terbentuklah sebuah kerumunan. Nah, adik-adik seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ini dia yang penting adik-adik sekalian, adalah tentang macam-macam kerumunan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kerumunan yang sering ditanyakan di soal, ya. Yang pertama adalah formal audience atau pendengar formal. Adalah kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan tetapi sifatnya sangat-sangat pasif adik-adik semua. Jadi dalam formal audience di sini penontonnya atau pendengarnya relatif hanya mendominasi pada keadaan dia mendengar. Ya, hanya mendengarkan khutbah atau menonton sesuatu.
Misalkan di sini penonton bioskop atau pendengar khutbah di masjid atau di gereja atau tempat ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah planned expressive crowd, yakni kerumunan yang pusat perhatiannya nggak begitu penting adik-adik, tetapi punya persamaan dan tujuan. Contohnya orang yang sedang berdansa pada suatu kompetisi dansa misalkan, atau kita melakukan kondangan ke tempat saudara atau teman, atau kita melakukan rekreasi. Tentu di sini musik dansanya atau pengantinnya atau orang-orang yang sama-sama berekreasi dengan kalian itu kan tidak penting. Tetapi bagaimana kita mengikuti acara tersebut dengan baik. Nah, itu planned expressive crowd. Pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi punya persamaan tujuan dan keinginan. Yang ketiga adalah inconvenient atau aggregation crowd, yakni kerumunan yang kurang menyenangkan adik-adik semua. Bisa juga kita artikan sebagai kumpulan orang yang sedang memakai fasilitas yang sama dengan kita. Nah, di sini kita katakan kerumunan yang kurang menyenangkan. Tentu adik-adik bisa bayangkan kalau kita ambil contoh, misalkan kita lagi ngantri sesuatu, misalkan ngantri naik Transjakarta, ya, busnya lama datangnya, orang-orang yang mau menggunakan semakin menumpuk, tentu akan bikin kita bete atau bikin kita jadi nggak senang dengan situasi itu. Nah, artinya kita ingin orang-orangnya yang ada di depan kita yang mengantri itu mungkin pada minggir semua agar bisa datang, kita bisa langsung masuk. Tetapi ternyata itu tidak dimungkinkan, tidak bisa terjadi. Nah, maka itulah yang disebut dengan kerumunan orang-orang yang kurang menyenangkan buat kita. Nah, adik-adik semua, di sini kakak punya The King, dan mari adik-adik semua kita bisa memanfaatkan The King Ganesha Operation, dan juga adik-adik dengan berpikir kreatif kita juga bisa membuat The King sendiri tentunya. Nah, di sini Kak Tiar buatkan ya, The King untuk kelompok aggregation adalah agre kurang menyenangkan dan bikin bete. Jadi ya, inconvenient aggregation adalah kumpulan orang-orang yang sedang memakai fasilitas yang sama, namun terkadang dampaknya kurang menyenangkan buat kita. Nah, itu dia adik-adik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah panic casual crowd. Nah, ini adalah kerumunan orang-orang yang sedang panik. Contoh soal yang sering keluar adalah banyak orang-orang yang lari berhamburan keluar dari gedung yang terbakar, misalnya seperti itu adik-adik. Nah, ini nanti dikategorikan sebagai apa? Ya, kerumunannya, kan gitu ya, kelompoknya. Nah, berarti jawabannya adalah di sini ya, panic casual crowd. Nah, contohnya di sini Kak Tiar sampaikan, misalkan bagi adik-adik yang senang dengan film-film K-movie, Korea movie, ya, kita bisa ambil contoh panic causal crowd adalah film The Tower atau The Tunnel, ya, dengan kisahnya orang-orang yang panik menghadapi suatu bencana. Yang kelima adalah spectator crowd atau kerumunan penonton. Adalah orang-orang yang berbondong-bondong ingin melihat peristiwa tertentu, dan memang ini terjadi dengan sangat spontan. Apabila ada kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba bikin heboh, maka kita berbondong-bondong penasaran dan mau melihat ya, bagaimana kecelakaan itu bisa menyebabkan orangnya terluka misalkan. Nah, yang berikutnya adalah acting mobs, kerumunan yang bersifat emosional. Contohnya bisa dikatakan di sini adalah massa yang mau berangkat demo atau sedang melakukan demonstrasi. Ya, apabila terjadi ini ya, maka memang massa adalah kerumunan yang memang mudah dihasut ya, adalah kerumunan yang mudah dihasut dan nanti bisa dia bertindak di luar keinginan kita sehingga nanti bisa bersifat merusak. Nah, apabila memang kerumunan yang bersifat emosional ini sudah melakukan tindakan seperti pengerusakan atau vandalisme atau pencurian berkelompok
atau dilakukan secara individu, maka nanti jatuhnya akan ke immoral crowd, ya, atau kerumunan yang tidak bermoral. Nah, jadi di sini kerumunan tidak bermoral, tentu adik-adik bisa memahami bahwa kerumunan yang tidak bermoral tentu mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif, ya, seperti tadi yang telah kita bahas bersama contohnya. Nah, adik-adik itu terkait dengan kerumunan, ya. Lalu nanti kita akan juga bahas hal penting lainnya, ya. Selain kerumunan, ini juga penting, yakni adalah publik, adik-adik semua. Nah, publik atau halayak ramai itu berbeda dengan kerumunan. Kita lihat di sini adik-adik ciri-cirinya. Pertama adalah publik ini kelompok sosial yang tidak teratur. Yang kedua, ini adalah ciri yang terpenting bahwa interaksi yang terjadi dalam publik itu teratur lewat media massa. Artinya, ya, penonton atau orang yang menonton itu akan terpisah jauh dengan orang yang menyiarkan sebuah acara, sehingga ada perantara di situ berupa media massa. Yang ketiga, perilaku publik didasarkan pada perilaku individu, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dan tiap lapisan masyarakat itu mempunyai minat yang sama terhadap satu masalah yang didengar atau yang ditonton, dan minat yang sama belum tentu dibarengi dengan opini yang sama. Yang berikutnya, ciri-ciri publik adalah berusaha untuk menguasai materi atau masalah yang disajikan. Yang kedelapan, adanya kecenderungan berpikir rasional pada orang-orang yang melihat satu acara tertentu atau menonton atau menyimak satu acara tertentu. Nah, di sini kita berikan contoh publik, misalkan kalau adik-adik semua misal sering nonton acara rohani bersama Mama Dede di satu stasiun TV, maka adik-adik adalah publiknya acara itu. Karena adik-adik terpisah lewat media massa dan adik-adik tentu menonton tayangan itu dengan rasional dan mendapatkan ilmu. Nanti adik-adik bisa menginterpretasi apa materi yang dibahas dan bagaimana kita menerapkan dalam diri kita. Nah, adik-adik semua, ini untuk pembahasan kita pada video yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya tentang kelompok sosial pada paket kedua ini. Demikian pemaparan dari Kak Tiar. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat belajar dan sukses selalu bersama Ganesha Operation. Terima kasih.